Halo guys, selamat siang. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin berbagi pengalaman beternak murai batu di breeding saya. Jadi murai batu breeding farm YMBF guys. Jadi secara keseluruhan guys, keberhasilan breeding itu tergantung pada 3 poin guys. Pertama adalah genetiknya. Nanti akan kita bahas guys. Genetik ini kurang lebih adalah sekitar 15% guys, genetik. Yang kedua adalah manajemen secara keseluruhan. Ini kurang lebih 25% kontribusinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah pakan guys. Kualitas atau kebutuhan pakannya. Ini adalah kontribusinya sebanyak 60% kurang lebih guys. Jadi 100% itu kunci kesuksesan daripada ternak breeding itu terletak pada 3 kalau di breeding saya. Oke, baik. Saya bahas satu persatu. Yang pertama tadi tentang genetik. Genetik ini kontribusinya kurang lebih 15%. 15% ini tujuannya jika secara genetik burung bakal indukan yang kita akan jadikan sebagai produksi nanti memang berkualitas bagus. Kemudian contoh misalkan seperti sudah juara atau juara prestasi, itu pasti akan secara tidak langsung akan menurun kepada generasi anakannya berikutnya. Makanya tra prestasi itu sangat dicari orang ketika sudah mendapatkan anakan dari breeding. Nah, ini sebagai contoh juga genetik juga berpengaruh ketika kita ingin mendapatkan misalnya seperti albino guys. Albino itu sebenarnya kunci utamanya adalah di genetiknya atau bagaimana sih sebenarnya untuk mendapatkan albino. Dasarnya adalah sedarah. Kita pegang dasarnya dulu guys. Perkawinan sedarah ini akan merusak gennya. Nah, ketika gennya akan rusak, maka akan timbullah macam-macam. Bisa albino, bisa dalam artian perubahan warna pada bulunya. Memang sangat sedikit kita jumpai yang terjadi cacat. Sebenarnya cacat ini dalam artian yang positif, cacat yang lain daripada biasanya. Biasanya seperti murai batu saya ini normal warna bulunya. Dadanya coklat, kemudian di sini ada hitam sampai ke belakang, kemudian ada putih di belakang punggungnya. Nah, itu normal. Tapi yang tidak normal seperti albino, tidak normal itu sebenarnya kelainan gen. Akibat apa? Akibat salah satu kuncinya adalah perkawinan sedarah. Jadi ketika kita ingin mendapatkan anakan yang unik-unik, maka kita harus coba dikawinkan sedarah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah perkawinan sedarah apakah nanti akan saat kapan? Ataukah misalkan generasi pertama dikawinkan generasi kedua, atau generasi kedua dikawinkan generasi kelima, atau generasi kelima dikawinkan generasi ke-10. Yang jelas satu darah, dia akan muncul kelainan nanti. Nah, disitulah yang namanya akan muncul unik-unik. Jadi selama ini untuk mendapatkan warna yang unik-unik itu tergantung kepada perkawinan sedarahnya guys. So jadi inilah kuncinya genetik tadi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan manajemen. Manajemen di sini kontribusinya sebanyak 25% guys. 25% dalam artian contoh seperti itu termasuk di dalam pemberian pakannya atau pola pakannya seperti apa, pola makannya. Kemudian berikutnya adalah waktu pemberian pakannya sendiri, itu juga berpengaruh.
Ya mungkin pagi, siang, sore, atau hanya 2 kali, pagi dan sore. Kemudian porsinya seperti apa, itu juga berpengaruh pada manajemen. Nah, berikutnya yang kedua yaitu tentang kebersihan kandang pastinya. Kebersihan kandang, kemudian tempat makan minumnya, itu juga bagian dari manajemen. Ketiga, proses penjodohan. Nah, ini yang kadangkala susah gampang. Poinnya ketika mau perjodohan adalah terpenting adalah sama-sama sudah birahi, guys. Nah, harus kita ketahui apakah jantan yang kita akan kawinkan dengan betina yang calon indukan itu sama-sama sudah birahi. Ini harus kita ketahui. Nah, untuk nanti video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana ciri-ciri melihat untuk proses birahi sendiri. Oke, lanjut dengan yang berikutnya adalah proses recording, catatan. Nah, di breeding saya di Murai Batu Bird Farm ini saya sendiri punya catatan recording. Ini tujuannya supaya saya tahu kandang mana yang sedang proses produksi, kandang mana yang masih tahapan belum produksi, atau kandang mana yang pada tahap istilahnya baru proses penjodohan. Jadi kita tahu catatannya, dan itu saya reguler, saya catat minimal seminggu sekali, atau yang lebih bagus adalah sehari sekali. Itu mungkin akan lebih efektif, tapi saya ambil rata-rata seminggu 1 kali saya catat. Ada perubahan apa di dalam 1 minggu itu saya catat di note kecilnya, supaya saya ingat bahwa ini misalkan ini baru proses dijodohkan, atau ini baru proses panen misalkan seperti kemarin. Nah, yang ketiga adalah kualitas pakan sendiri. Ini yang terbesar, guys. Maka kadang-kadang orang lupa di breeding itu bahwa kontribusi terbesar itu 60%-nya itu adalah pakan. Pakan di sini untuk breeding murai batu, terutama EF, guys. Extra puding. Nah, ada jangkrik, makanan utamanya, kemudian cacing, kemudian kroto. Nah, ini yang jadi jika kualitas daripada jangkriknya bagus, jangkrik ini sendiri sebenarnya kita bisa treatment. Artinya apa? Kita kasih makan jangkrik pur misalnya. Kemudian kita kasih pakan misalkan daun pepaya, itu untuk antibiotik misalnya. Kemudian kita juga dikasih dengan daun misalkan sayur-sayuran dan sebagainya. Kemudian toge dan sebagainya. Itu bisa, guys. Nah, apa yang dia makan, si jangkrik makan, itu otomatis akan dimakan oleh indukan murai batu kita. Nah, ini penting, guys. Berikutnya adalah pakan tambahan. Pakan tambahan seperti ulat Hongkong, ulat Jerman, ulat kandang. Ini di breeding saya itu adalah tambahan. Jadi tidak utama, karena setahu saya untuk ulat Hongkong ini cukup panas. Jadi prosesnya tidak bagus kalau diberikan terlalu banyak di breeding, guys. Oke, guys. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, lonceng, komen, and like, guys. Terima kasih, salam sukses.